Oke. Dit, Siap, Bang. gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat lah. Sehat. Dompetnya kayak yang belum sehat. Waduh. Kayak kalau masalah dompet, kayaknya itu semuanya deh. Iya, gue juga sama sih. Iya, dompet Bisa aja. dompet gue juga sama. Ada isinya. Oh, alhamdulillah. Gimana ya, Dit? Kesibukan hari ini kayaknya gue liat di Instagram lu tuh, lu sibuk banget nih sekarang. Lu apa sih kesibukannya sekarang? Jadi saya sekarang sibuk karena ngurusin komunitas yang saya buat yaitu Pemuda Kreasi Limbah. Gitu sih, Bang. Oh, Pemuda Kreasi Limbah, PKL. Itu ngapain? Lu ngapain? Jadi Pemuda Kreasi Limbah ini tujuannya saya buat karena mindset warga DKI Jakarta gitu kan, yang luar dari Jakarta Utara tuh tentang Kali Baru tuh buruk, Bang. Nah, saya mau gimana caranya biar mindset masyarakat luas itu pandang Kali Baru tuh nggak buruk. Jadi saya bentuklah ini Pemuda Kreasi Limbah sebagai wadah untuk para pemuda yang nantinya bakalan saya dobrak Kali Baru ini terkenal gitu loh dengan Pemuda Kreasi Limbah ini. Gitu sih, Bang. Kita kan tinggal di Kali Baru ya. Yes. Anyway, kita satu wilayah loh ya. Yes. Iya kan? Iya, ya gue tahu lah. Maksudnya kita tahu bahwa wilayah kita itu karena di pinggir laut ya kan. Terus juga ya banyak limbah juga kan, Yes. limbah sampah segala macam kan. Dan memang tidak terawat ya waktu itu kan. Nah, lu bikin komunitas ini sebagai pemuda untuk ngangkutin sampah itu terus lu buang atau gimana? Jadi kita mulai dari lingkungan kita sendiri dulu, lingkungan saya pribadi dan teman-teman. Nah, kira kita pilah-pilah sampah, kita pilah nih sampah-sampah, mana yang bisa kita daur ulang dan mana yang bisa kita jadikan suatu produk. Nah, nanti produk itu langsung kita perjualbelikan. Yang nantinya uangnya buat masyarakat juga, yang buat juga. Uangnya buat masyarakat Yes. juga. Masyarakat siapa? Jadi teman-teman yang melola, yang bikin gitu, Bang. Oh, teman-teman yang mau Yang mengelola, bikin, yang mau membuat bikin. gitu. Gokil. Selain dari sampah, Yes. selain dari sampah, terus kemudian limbah, Pemuda Kreasi Limbah ini bergerak di bidang apa lagi? Kita ada 5 bidang. Oke. Yang tujuannya nanti ini saya kan pemuda pelopor DKI Jakarta. Nah, saya mau nantinya teman-teman dari 5 bidang ini naik ke pemuda pelopor selanjutnya. Nah, saya hanya dukung doang, saya nggak bakal ikut lagi. Nah, nanti dari 5 bidang ini kita semua ikut semua, biar ngedobrak bahwa Kali Baru ini ada. Dan saya jamin insya Allah di PKL ini 5 bidang ini ntar bakalan naik semua teman-teman dari Jakarta Utara menang. Nah, salah satunya bidang agama, sosial, dan budaya. Oke. Kedua ada bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Ketiga ada inovasi teknologi. Keempat pangan. Yang satunya lagi saya lupa tuh. Bidang apa? Jadi Ada 5 bidang. PKL ini, Pemuda Kreasi Limbah ini tidak hanya mengurusi limbah dan Yes. sampah, tapi juga banyak bidang-bidang lain Bidang-bidang yang lain. dilakukan oleh Pemuda PKL. Kreasi Limbah ini. Wow, keren. Ya gue baru tahu sih, maksudnya ada anak Kali Baru gitu kan, pemuda, masih muda, mau ngurusin lingkungan, mau ngurusin wilayah yang kita tahu, kita sama-sama tahu ya bahwa kita tuh punya masalah juga kan dalam di wilayah kita ya. Bukan kitanya punya masalah, tapi ya masalah di wilayah kita tuh sebenarnya banyak banget yang emang harus jadi PR gitu. Nah, lo dateng ngebentuk PKL, terus bikin komunitas tentang kreasi limbah. Wow, itu keren loh. Kalau menurut gue keren. Ternyata ada loh anak Kali Baru kayak lo yang mau peduli sama lingkungan. Itu udah berapa lama PKL berjalan? Jadi PKL ini kurang lebih kita berjalan dalam baru setahun, Bang. Oh, Kita setahun. baru lahir juga. Oh, baru lahir. Baru lahir lah, masih ngerangkak. Masih ngerangkap. Masih coba-coba inovasi-inovasi baru yang ada. Oke, kalau merangkak kayaknya belum. Belum merangkak. Belum merangkak Masih ya? owa-owa. Owa ya. Iya. Kan baru lahir. Baru lahir. Masih owa-owa gitu. Tapi ada juga kan yang dari owa-owa terus kemudian langsung merangkak kan gitu, cepet kan gitu. Tapi ya mudah-mudahan gue support sih
gue support banget gue sama anak-anak muda yang mau peduli sama lingkungan ya, karena kita tahu bahwa lingkungan kita itu emang ya banyak banget masalahnya selain dari sampah, terus juga ada tawuran kan. Yes. Iya, malah yang lebih parah kan waktu pas COVID tuh. Lu tau nggak waktu pas COVID? Tahu. Kan? Ada trending topik Yes. tentang anak-anak Kalibaru, anak-anak Celincing yang tawuran di laut. Gokil. Kayaknya itu baru wilayah kita doang gak sih? Betul. Ya, baru dia ada di Kalibaru. Baru di Kalibaru doang ya? Dan PKL ini terbentuk karena pas ketika tawuran itu, Bang. Oke. Betul. Karena ada dari salah satu senior saya itu bilang, ayo kita buat wadah buat para pemuda biar nggak dipandangnya itu tawuran yang seperti ini. Nah, akhirnya terbentuklah ini Pemuda Kreasi Limbah. Pemuda Kreasi Limbah. Karena tawuran itu ya. Yes. Tawuran sebenarnya ada positif dan negatifnya. Ya, betul. Negatifnya ya yang tadi, kalau kita bisa ngambil positifnya kan ya sebagai pemuda kita miris lah ngelihat wilayah kita tuh kayaknya kalau dikenal sama orang kok kelihatannya tawuran mulu, narkoba juga gitu kan. Yes. Ya miris aja gitu kita ngelihat itu. Dan sisi positifnya ya Adit bisa ngebentuk sebuah komunitas dan itu fokus pada kreasi limbah. Gitu. Kenapa nggak lu fokus ke tawurannya? Enggak, karena menurut saya tawuran itu udah jadi habit. Walaupun yang tuanya udah selesai, pasti ntar bakalan ada lagi yang kecil-kecil pada ikut-ikutan. Gimana caranya? Setidaknya kita tenggelamin nih isu-isu di tawuran, kita bakat-bakat yang ada di Kalibaru kita timbulin. Akhirnya lama-lama tertutup lah ini tawuran dengan karya-karya yang ada di Kalibaru. Oke, akhirnya anak-anak yang tawuran itu jadi tidak melakukan tawuran karena mereka sibuk untuk ngurusin kreasi limbah dan seni-seni yang lain. Yes. Wow, gokil. Iya. Itu sampah atau limbah apa saja yang bisa dikreasiin sama teman-teman PKL? Limbah apapun itu kita bisa kreasikan, terutama yang udah kita buat itu dari bahan bekas itu kan banyak banget di jalanan yang nggak terpakai ya. Lebih baik kita pakai, kita gunakan, bisa menjadi sofa, bisa menjadi meja segala macam, gitu kan. Terus ada lagi peti telur, itu kan banyak juga di pinggir-pinggir jalanan. Kenapa nggak kita pungut, kita serut, kita perbaikin, kita jadikan suatu produk, langsung kita jual. Terus plastik itu juga bisa banyak banget. Oh, berarti macam-macam limbah yang bisa dikreasiin sama teman-teman PKL ya? Wow, itu di mana sih? PKL itu di mana sih base campnya? Jadi awal mulai itu di rumah saya di atas. Sekarang kita udah dikasih tempat sama Pak Lurah Kalibaru itu di SKKT bareng sama Kelurahan Kalibaru. Oh, di SKKT. Yes. Oh, di kelurahan berarti. Kelurahan. Ya? Di ruang lingkup kelurahan itu ya? Betul. Oke. Berapa banyak anggota dari PKL ini? Kurang lebih ada 36 itu yang ada di grup, tapi ada lagi yang belum saya masukkan grup juga. 36. Dan itu semua terkoneksi satu sama lain untuk mencapai visi misi dari PKL ini. Wow, keren. Termasuk ini ya. Ini apa nih? Ini ada piagam penghargaan. Ya, ini piagam penghargaan. Betul. Ya? Terus ini ada trofi. Boleh gue lihat gak? Boleh Bang. Juara 2 bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, seleksi dan pengiriman pemuda pelopor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2022. Wow. Keren. Ini lu ikut lomba? Yes. Oh, kita ikut lomba. Dari salah satu pemerintahan ada yang ngadain dari suku dinas Dinas Pemuda dan Olahraga. Namanya Pemuda Pelopor. Akhirnya saya daftar tingkat Jakarta Utara. Alhamdulillah kita megang juara 1. Juara 1 di Jakarta Utara. Nah, baru kita naik lagi di DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta alhamdulillah kita terpilih 3 finalis untuk pengiriman ke nasional. Nah, tapi pas pengiriman ke nasional itu kita gagal dan alhamdulillah kita juara 2 doang. Tapi untuk juara 2 doang kan lumayan juga, Bos. Betul. DKI kan. Kita menyingkirkan 45 orang kurang lebih. 45 orang dengan dari berbagai latar belakang komunitas. Yes. Wow. Wih, gue bangga banget nih ada anak PKL di Kalibaru. Ya mudah-mudahan ya anak-anak PKL tuh bisa
ngangkat martabat wilayah ya di Kalibaru ya. Amin, amin. Gitu. Karena ya kita miris juga gitu kan melihat tawuran di laut hampir tiap malam kan. Terus pas trending topiknya bukan prestasi Yes. gitu kan. malah tawuran di Tawuran, lautnya gitu. Wah, itu gue sampai kemana-mana tuh. Gue ke mana? Keluar daerah ya. Gue keluar daerah. Terus begitu ditanya sama orang sana, dia bilang, Mas orang mana? Saya bilang, oh saya tinggal di Jakarta Utara. Oh yang kemarin tawuran di laut ya? Iya. Gitu. Wah ampun, kok Parah, bisa tawurannya di laut gitu loh. Ya emang separah itu ya Mas? Ya gimana? Gue bicara, ya udah gue bilang aja. Kalau misalnya itu cuma sebagian aja. Yes. Sebenarnya banyak kok anak-anak muda di sana yang berpotensi, termasuk lo kan salah satu anak muda yang punya potensi gitu, yang mau membangun wilayah gitu dengan hal-hal yang positif kan, salah satunya tadi yang kreasi limbah. Wah, gokil, 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 gokil. Keren, 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 keren. Ini apa nih? Ini jam pasir, jadi kita namanya jam pasir. Oh, ini jam pasir. Yes, kita buat dari, karena kan kita ciri khasnya Kalibaru itu laut ya Bang ya. Nah itu kita kasih aksen-aksen yang biota-biota laut. Nah terus si pasirnya itu yang di tengah-tengahnya itu jamnya itu kita buat dari obat. Obat apa? Ya botol obat botol bekas. obat. Oh, ya oke, kita oke. sambungin. Nah kita lem-lem. Pasir itu dari pasir Ancol. Oh, pasir Ya, pasir yang dalamnya putih itu, pasir ini Ancol. dari pasir Ancol. Yes. Oke. Oke, kalau yang warna-warna ini apa nih? Yang Glitter. bilik-bilik- Oh, ini glitter. Ya glitter gitu. Oke, glitter. Yang anak-anak main suka mainin itu anak kecil. Yes. Wow. Ini kalau di foto terus dijual di Shopee, di Tokopedia atau di marketplace yang lainnya, ini punya nilai jual tinggi loh. Yes. Iya sih, gokil. Kita belum produksi banyak sih Bang. Ntar bakalan Kenapa nggak diproduksi banyak? tahun besok insya Allah kita produksi banyak dan kita pasarkan. Wih, bener ya? Bener. Gue tunggu. Gue jadi orang pembeli pertama nih kalau Siap, ini siap, siap. kalau ini jadi. Siap. Atau lo mau kasih gue? boleh Siapa buat ban tahu baru. gue pajang di sini Kenang-kenangan. kan. Ah, boleh Ban boleh. baru. Boleh. Enggak. Gue mengapresiasi teman-teman semuanya. Keren, 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 keren. Ininya apa nih? Ininya? Itu yang tadi saya bilang dari apa tuh peti Peti telur. Yes, Oh, peti telur. ini peti telur. Iya. Oh, iya loh ini. Kita Oh serut. iya peti telur ini. Oh iya. Keren. Ini durasinya bukan durasi ya. Kalau jam-jam bukan jam ya. Ini sebutnya Ya. apa sih namanya? Sebenarnya sih itu cuman pajangan doang ya, pajangan. Tapi kita hias jangan biar jam karena itu kalau misal dibalik itu cuma 1 menit bisa Bang. Ini 1 menit. Ya 1 menit, kurang lebih 1 menit. Gue coba ya. Iya boleh Oke. Bang. Ini gue balik nih. Nah, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. dia bakal turun tuh. Oke. Ini dari Pasir Ancol lu ambil? Ya, betul. Oh, oke. Ya. Ih, gokil loh ini. Keren sih. Keren. Kok lu bisa kepikiran ini sih, Dit? Ya karena kan awalnya iseng-iseng kita tuh ngeliat di YouTube awalnya, ngeliat di YouTube, terus gimana nih caranya biar nggak sama, tapi kita bisa lebih bagus lagi. Akhirnya kita karya-karyaan lagi, coba-coba yang lain-lain lagi. Lebih setelah seperti ini. Selain ini, apa lagi yang udah pernah PKL teman-teman buat? Lampu tidur dari paralon. Lampu tidur dari Yes, paralon. lampu Oke. tidur dari paralon, terus kita juga dari Dari ban. ban sofa namanya. Oh, ban sofa tapi bahannya itu dari Ban mobil, yes. Ban mobil. Wow. Itu bisa kita custom, misalkan mau logo atau ke wajah, kita bisa di situ kita custom. Wow, gokil. Gue bangga banget nih ada anak Kalibaru kayak gini, sumpah loh. Saya juga nggak bakal bisa jadi kayak sekarang tanpa teman-teman, gitu kan. Dan saya buktikan tahun besok insya Allah teman-teman yang ada di PKL bakalan dapat juara di Jakarta Utara Pemuda Pelopor nantinya. Yang terbanyak di Kalibaru. Amin. Sebagai dobrakan bahwa Kalibaru tuh nggak seburuk itu. Bener. Yes. Gue sepakat. Gue sepakat kalau misalnya kita pengen merubah mindset Yes. dan stigma orang di luar sana tentang wilayah kita, gitu kan. Gue pengen
orang-orang mengenal kita tuh bahwa anak-anak Kalibaru, pemuda Kalibaru itu adalah pemuda yang berprestasi, Yes. pemuda yang punya inovasi, pemuda yang bisa ngebangun wilayah. Wilayahnya. Bukan pemuda-pemuda yang tawuran, kemudian narkoba segala macem. Betul, betul. Gila, gokil. Gue support banget gitu, sumpah gue support. Gue ngedukung banget teman-teman PKL yang yang mau capek-capek ngebangun wilayah. Tapi gini, seperti yang kita tahu ya, dan ini kayaknya bukan menjadi sebuah rahasia pribadi, tapi melainkan rahasia umum ya. Emang ada rahasia umum? Kalau rahasia kayaknya rahasia pribadi kan? Pribadi, umum lah. Ya, umum lah. Ini menjadi suatu pembahasan umum bagi anak-anak muda ya. Yes. Gue sering kali beberapa kali sharing dengan teman-teman pemuda di wilayah Kalibaru. Mereka tuh sebenarnya pengen bergerak untuk wilayah, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak sepakat dan tidak mendapat dukungan dari wilayah gitu loh. Nah, teman-teman PKL nih termasuk di antara salah satu itu enggak? Enggak. Jadi awal mula terbentuknya PKL pun itu dari saya pribadi juga. Dari ngumpulin teman-teman juga itu pakai dana pribadi. Lu pakai dana pribadi? Yes, pakai dana pribadi. Terus lu gimana nih? Maaf. Lu kerja atau bagaimana? Enggak, dulu kan saya sempat kerja. Nah, terus kayak udah resign, keluar kerja. Karena saya ngerasa bahwa duit itu ngejamin kebahagiaan gitu kan. Akhirnya saya punya sedikit uang buat kumpulin teman-teman, kita ngopi-ngopi, sekedar kopi-kopi. Baru kita ajak ngobrol bahwa kita mau bikin inovasi apa nih ke depannya. Agar Kalibaru ini nggak dipandang buruk. Nah, akhirnya dari situlah kita bikin inovasi-inovasi. Lu pakai duit pribadi? Pakai uang pribadi. Pakai tabungan pribadi dong? Yes. Lu nggak rugi? Nggak. Serius nggak rugi? Seriusan. Terus lu hidup sehari-hari makan segala macam, lu dari mana? Orang tua pasti masih bantuin juga. Nah, terus saya juga putar otak juga. Termasuk jadi, ngejual ini juga. Ngejual barang-barang kreasi limbah. Kreasi limbah. Karena ya sebagian berapa persen gitu untuk di uang kas gitu. Oke. Yes. Wah, gokil lu. Lu kenapa sih? Maksudnya kenapa harus sampai capek-capek merelakan diri? Padahal kan sebetulnya lu itu masih punya potensi besar di tempat lain gitu kan, punya sesuatu hal yang lu bisa kerja di mana, lu bisa kerja di tempat mana, atau lu ngapain kayak gitu yang lebih besar gitu kan, daripada ngurusin wilayah yang itu malah ngebuang duit lu. Gini Bang, jadi ketika gue kerja itu dulu gue sempat ngerenung malam-malam. Karena gue mikir gue ini punya potensi gitu. Gue itu punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Kenapa nggak gue rubah wilayah yang ada di sekitar gue? Kenapa nggak ilmu yang gue punya gue kasih buat orang-orang gitu kan? Akhirnya dari situ terus ditambah lagi saya ada dapat omongan juga bahwa kesuksesan itu bukan berarti kita bisa beli apapun itu yang kita mau. Tetapi kesuksesan itu ketika orang yang kita didik, orang yang kita ajarkan itu bisa dapatkan apa yang dia mau. Itu menurut saya kesuksesan. Nah, terus saya berpikir juga bahwa umur itu nggak ada yang tahu. Siapa tahu saya setahun ke depan udah nggak ada. Siapa tahu saya 6 bulan ke depan saya udah nggak ada. Jadi semoga dengan terbentuknya Pemuda Kreasi Limbah ini ladang pahala buat saya ke depannya gitu. Dan saya bahagia banget ketika bisa berkumpul sama teman-teman, bisa bertukar pendapat sama teman-teman, bisa ngopi bareng sama teman-teman. Itu kebahagiaan saya. Wow. Ini sih ya harus diapresiasi dan disupport terus ya sama orang-orang wilayah ya. Karena ya menurut gua nggak banyak anak muda yang mau mengorbankan waktunya, mengorbankan materinya untuk ngurusin wilayah. Dan itu wow, menurut gokil sih. Tapi lu nggak rugi ya beneran? Lu nggak rugi sama sekali? Enggak. Ya karena memang mungkin lu itu ya tadi mungkin hasil dari renungan itu, dan ini jalan yang lu pilih kan?
gitu untuk ngebangun wilayah, ngebenerin wilayah. Betul. Wow, gue suka merinding gitu loh kalau misalnya ada orang yang mau berkorban atau mau mendedikasikan, mengabdikan dirinya untuk wilayah tuh, wah. Ya karena nggak banyak orang yang seperti itu. Mungkin ada tapi ya nggak terekspos lah gitu. Adit. Tapi lu punya cita-cita nggak? Punya Punya apa cita-cita lu? pengusaha, wirausaha. Oh, lu pengen wirausaha, pengen jadi pengusaha. Pengusaha hebat. Wow, pengusaha apa? Apapun itu nanti, Apa? insya Allah ke depan. Oh, pengusaha mebel lagi. Kirain gitu kan. Ya nggak apa-apa. Pengusaha mebel kan Yes. banyak kan. Iya. Iya. Keren. Dit, Ya, ngurusin wilayah. Otomatis dapat atau pernah nggak lo itu dapat cibiran, judge, omongan, ngapain sih ngurusin wilayah, atau misalnya dia bilang dia mah ngurusin komunitas pasti ada sesuatu, pasti ada maunya, pasti ada udang di balik bakwan gitu kan. Itu ada nggak, pernah nggak lo dapetin? sering banget. Terutama salah satunya itu, lu ngapain sih ngurusin beginian gitu kan, pemuda kreasi limbah. Apa yang lu dapat? Lebih baik lu kerja, dapat duit, ngasilin duit itu. Salah satunya. Terus kedua, kayak lu medit, lu kan udah nggak kerja, lu mah nyari uang doang di pemuda kreasi limbah ini, komunitas yang lu buat ini gitu. Sering gitu. Sering. Ya karena mungkin gini, kalau misalnya orang yang poin kedua bilang ngapain sih Dit? Paling lu nyari duit doang di pemuda kreasi limbah gitu. Pasti kan mereka itu melihat bahwa iya kan si Adit nggak kerja segala macem kan gitu. Adit nggak kerja, nggak usaha gitu, atau nggak buka usaha, tapi dia mau capek-capek ngurusin wilayah. Makanya tadi gue sampaikan ke lu, gue tanya ke lu, lu tuh dari mana gitu loh, lu mau ngurusin PKL ini, ngurusin kreasi limbah ini, lu tuh dari mana gitu. Sementara kan lu butuh untuk makan, butuh untuk minum, butuh untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu, itu butuh kan. Nah, itu lu dari mana gitu. Kayak tadi kan yang gue tanyain kan, lu dari mana tuh kayak gitu. Terus orang tua. Yes. Nah, orang tua nanya nggak? Orang tua nanya. Nanya. Yang termasuk yang pertama tadi, orang tua juga kayak udah lebih baik kerja dibandingkan ngurus beginian. Tapi saya yakin dengan keyakinan saya bahwa prospek kedepannya ini pemuda kreasi limbah ini benar-benar bagus banget. Benar-benar bisa dilihat banyak orang, benar-benar bahkan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan kita kerja. Dan saya yakin hal itu. Berarti orang tua salah satunya yang nggak support ya, bukan nggak support sih. Jadi kurang, kayak kan orang tua kan pengennya kan anaknya kerja ngasilin di duit. Perusahaan, kerja jadi karyawan, kerja di pabrik gitu kan, kerja di ini jadi PNS, jadi macem-macem kan. Betul. Iya kan? Tapi kita nggak bisa menyalahkan orang tua juga sih, karena kan pikiran-pikiran orang tua dulu tuh ya seperti itu gitu kan. Yang penting kita harus buktiin aja untuk kedepannya gitu kan. Kita harus tetap semangat dan pernah ngambil hati lah dari omongan orang tua itu. Iya. Bahkan kita harus membuktikan orang tua kita bahwa apa yang kita pilih itu beneran berhasil. Yes. Iya, itu salah satunya ya. Karena dulu juga gue ngerasain juga sama. Ya, cuma ya gue harus membuktikan bahwa ya memang orang tua kan pasti pengennya anaknya yang terbaik. Untuk anaknya kan. Pasti kita nggak bisa menyalahkan juga. Cuma ya namanya orang tua tuh ya kadang-kadang gitu. Kita tidak bisa menyalahkan. Cuma yang paling penting adalah ya tadi, ketika Adit memilih jalan untuk mendedikasikan diri di wilayah dan kreasi limbah dan pemuda kreasi limbah ini, komunitas ini, Adit harus membuktikan bahwa ini loh, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan ini ternyata banyak manfaatnya. Selain untuk pribadi, selain untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat.
Betul. Gokil. Anyway, Dit, Siap bang? umur lu berapa sih? Boleh gue tanya ya? Boleh. Serius? Serius. Gak apa-apa ya gue tanya ya? Gak apa-apa. 20 tahun. Serius lo? Seriusan? Nanti Maret baru 21. 21? Yes. Gue gak percaya deh 20 Mukanya tahun. tua ya? Mukanya tua. 20 tahun serius? Yes, betul. Iya. Asli gak sih? Asli lah. Asli 20 tahun. Nanti gue cek KTP-nya di belakang. Serius 20 tahun? Yes, serius. Oke. Berarti ini beneran pemuda. Beneran pemuda. Kan ada ngaku pemuda, tapi isinya Tua. Jiwanya mungkin muda. Jiwanya masih muda gitu kan. masih semangat. Iya, masih semangat jiwanya kan? Betul. Iya, tapi beneran udah 20 ya? Seriusan bang? 20. Gokil. Umur 20 tahun, mau capek-capek ngurusin wilayah, dedikasi untuk wilayah, dedikasi untuk peduli sama lingkungan di era-era sekarang ya, tahun 2022 dan sebentar lagi kita 2023 kan? Yes. Nah, tinggal berapa hari lagi nih 2023. Ada pemuda Kalibaru yang seperti lu. Wah, itu keren banget. Iya, serius. Keren loh gue. Supaya gue support banget nih, Dit. Dan gue merasa bahwa stigma gue tentang dulu orang-orang Kalibaru yang gue pikir bahwa orang Kalibaru, anak-anak Kalibaru paling cuma bisa tawuran, cuma bisa narkoba, cuma bisa main-main segala macem, genjreng-genjreng, nongkrong tiap malam, mabok gitu kan. Ternyata ada loh. Ada anak Kalibaru, pemuda 20 tahun ngurusin wilayah. Bahkan itu ya mohon maaf ya, siapa sih anak muda yang mau ngurusin limbah, yang mau ngurusin sampah? Malu, gengsi. Yes. Bener. Gengsi banget. Pasti kan? Betul. Iya. Pasti itu. Ya. Gak bisa kata-kata gue. Sumpah loh. Saking ininya gue dari tadi tuh waktu pertama dia datang bawa piala gitu kan, bawa piagam. Wah, gila, ini apresiat banget gue bisa didatengin sama anak-anak muda kayak gini di Ban Baru, di podcast kita nih. Sumpah. Dit, Siap bang? ini udah 1 menit belum? Belum ya? Sudah. Oh, udah 1 menit ya? Udah. Oh, udah 1 menit. Iya, pasti 1 menit. Benar. Kalau misalnya nih, ini dijual, dihargain, ini berapa? Nah, kita belum berani ngasih tahu di sini nanti bang. Oh, di belakang. Nanti kalau misalkan launching dah. Iya. Belum. Siap. Keren. Siap. Dit, anyway, terakhir, gue mau nanya sama lu. Punya cewek gak? Belum punya. Belum punya. Kenapa belum punya? Karena gue itu tahu kekurangan gue di mana, jadi lebih baik tuh gue nggak punya cewek karena kekurangan gue di situ bang. Gue tuh kalau misalnya udah punya cewek susah ngatur waktunya, susah manajemen uangnya. Jadi lebih baik gue nggak punya cewek sekarang. Susah ngatur waktu sama Yes. susah Ngatur keuangan. Ngatur keuangan. Yes. Emang kenapa? Lu sering diporotin? Enggak, gue juga boros. Kalau misalnya bahasa protein kayaknya gimana gitu. Bingung. Sering di Yes. ini. Apa lu suka lu orang yang royal? Iya, gue tuh nggak enakan sama orang, apalagi sama perempuan kan, apalagi sama orang yang kita sayang. Pasti, misalkan ada 20.000 di kantong ya udah 20.000-nya. Pokoknya itu gue jor-joran. Berarti lu tadi misalnya ya 20.000 di kantong, Yes. lu kasih 20.000 Ya, walaupun lu nggak contohnya makan tuh. Yes. Betul. Masa sih? Seriusan bang? Iya. Seriusan? Iya, tapi kan kalau misalnya 20.000 juga kan, cewek lu makan apa? Iya, sekarang masih bisa. Mohon maaf, kencing aja 22.000. Iya, kita buang air kecil aja kan 2.000 kan? Iya. Apalagi sekarang air putih di coffee shop, Yes. wow, bisa. Iya. Makanya lebih baik gue nggak punya cewek dah. Lebih baik lu nggak punya cewek. Yes. Iya. Karena belum settle. Yes. Ya, belum settle. Nanti kalau udah settle baru lu punya cewek. Cie. Gak punya Tapi ya banyak itu. apa?
Gak punya tapi simpenannya banyak. Oh, simpenannya banyak. Lu simpen di mana? Di kantong satu kiri kanan. Jangan-jangan kontak WhatsApp lu asrama lagi. Enggak. Oh, enggak. Enggak ya? Enggak dong. Enggak. Gokil. Keren. Ada air nggak sih? Ya. Dit, Siap, Bang. kedepannya Yes. PKL ini punya program apa lagi Jadi di PKL tahun ini 2023 sampai bahkan program jangka pendek dan jangka panjangnya? Apa yang pengen ubah, apa yang pengen lu lakukan di tahun selanjutnya? di 2023 ini kita mau kumpulkan anak-anak yang ada di Kalibaru dengan cara kita ajarin pameran di salah satu tempat Kalibaru. Kita adain pameran hasil-hasil karya kita semua kita pamerkan. Terus di situ ada band, ada musik segala macam. Nah, baru di situ kita ajak diskusi kepada teman-teman Kalibaru. Apa sih yang menjadi kalian itu bisa tawuran, gitu kan? Nah, kita diskusi, mungkin nggak kita langsung sodorin kenapa kalian tawuran, enggak. Kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol bareng, kita ajak makan bareng, sekedar kumpul-kumpul biasa doang. Nah, nanti ketika pertemuan selanjutnya 2 sampai 3 kalinya, baru kita eksekusi, kita ke pemerintahan, kita sounding ke pemerintahan, ke kelurahan, ke kecamatan, ke sudin-sudin, bahwasanya ini anak-anak Kalibaru tuh butuhnya seperti ini. Kenapa sih anak-anak Kalibaru ini tawuran, gitu kan? Nah, ini anak-anak Kalibaru tuh mintanya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa nggak bantu, gitu kan? Nah, nanti terus sama program panjangnya kita itu setiap RW kita mau mengadakan pelatihan kreasi apapun itu, gitu. Bukan terkait limbah doang. Jadi apapun itu, yang pilot projectnya nantinya kita bikin stand satu RW itu kita bikin stand satu-satu. Nah, kita adakan pameran malam puncak kreasi limbah di situ nantinya. Malam puncak Kreasi limbah. itu adalah malam di mana kumpulan para kreasi-kreasi yang setiap dilakukan RW itu. oleh teman-teman PKL di wilayah Kalibaru. Yes. Wow. Itu kapan? Rencana tuh target kita di akhir 2023 nanti. Oh, akhir Karena gitu, 2023. Oke. Akhir 2023 Yes. ya. Itu ya, karena kan program besar juga itu kan. Iya. Perlu segala macam hal. Keren loh. Ya, mudah-mudahan harapan gue sih bahwa teman-teman PKL ini bisa disupport. Amin. Bisa disupport terus, tidak hanya disupport melalui orang-orang tapi juga masyarakat gitu kan. Yes. Masyarakat, terutama masyarakat Kalibaru, terus juga pejabat wilayah Kalibaru, RT, RW, kelurahan, Karang Taruna bisa ikut andil dalam teman-teman PKL. Yes. Gokil. Amin. Ya, Dit, Siap. gue sih sebenarnya pengen ngebahas yang lain. Cuma karena berhubung waktu yang sudah mulai malam. Siap. Iya. Jadi ya gue terima kasih banyak ke Adit, ke teman-teman PKL yang sudah mau hadir di podcast Bangsa Bambu Runcing. Makasih juga kita udah diundang di podcast ini. Sama-sama, terima kasih. Semoga apa yang menjadi impian program-program dari teman-teman PKL bisa terrealisasi dan bisa mendapat dukungan dari semua stakeholder. Amin. Ya. Dan yang paling penting adalah bahwa sekarang itu tidak perlu banyak mimpi, melainkan lakukan. Iya. Oke. Dit, thank you ya. Siap, Bang. Siap. Terima kasih banyak juga. sudah mampir. Ya, sukses terus. Amin. Oke.